Setelah Amerika dipastikan takkan mungkin mampu melanjutkan kepemimpinan dunia di atas tahun 2020, pembicaraan kedua fokus kepada Cina. Peluang Cina untuk memimpin dunia di atas tahun 2020 dikaji, dibedah dan dibedah oleh para pakar dan ahli di 15 negara terkuat dunia ini. Pada akhirnya lebih 87% peserta yang ada mengatakan bahwa Cina tak akan sanggup dan tak akan mampu menjadi pemimpin dunia di atas tahun 2020. Iya, Cina punya kelebihan di sini, di sini, di sini, di sini. Cina punya keunggulan di situ, di situ, di situ. Tapi kelemahan Cina sangat fundamental adalah ini. Pada akhirnya Cina, mayoritas yang hadir mengatakan takkan sanggup memimpin dunia. Kenyataannya benar. Sekarang Cina pun sudah bagaikan kerupuk kena siram air. Batuk kambang tapi kena siram lunak dan kucui. Ya. Begitu kondisi Cina pada hari ini. Wahai Bapak Ibu, jangan tersilau mata kita dengan melihat perkembangan kemajuannya. Enggak lama memang. Sekarang mereka sudah mulai menuju kepada kelemahan yang sangat luar biasa. Setelah Cina rontok, maka yang ketiga yang didiskusikan oleh 15 negara pemilik intelijen terkuat dunia ini, yaitu kaum elit global. Kaum elit global. Pada kenyataannya sekarang ini tidak ada satupun negara-negara di muka bumi, hampir keseluruhannya diobrak-abrik oleh kaum elit global yang kita kenal dengan sebutan Illuminati, ya, dan punya payung organisasi raksasa di bawahnya, Freemasonry, ya. Kemudian mereka tidaklah mereka masuki suatu negara, melainkan mereka lah yang berhak memutuskan di negara itu mau jadi apa, mau maju, mau tumbang, mau hancur, mau perang, mau apa, mereka yang putuskan. Kaum global, elit global ini, Pak, memiliki peranan strategis. Kalau saya dan kami para ulama-ulama yang mendiskusikan tentang akhir zaman sepakat mengatakan mereka adalah kaki tangan Dajjal yang memimpin dan mencengkeram dunia dalam rangka menyambut kedatangan Dajjal yang sebenarnya. Ini para konspirator asli di akhir zaman, kaum Illuminati ini. Jumlahnya hanya 12 orang, tetapi raksasa ekonomi mereka, ya, dengan payung organisasi dunia mereka, Freemasonry, ini sudah mencengkeram ke seluruh negeri manapun di muka bumi, termasuk Indonesia. Tidak ada lembaga-lembaga elit di Indonesia kecuali ada orang-orangnya di dalam. Rumah-rumah sakit besar, gedung-gedung besar, pilar-pilar ekonomi besar, media-media besar atau apa saja, melainkan ada orang-orang Freemasonry yang menjadi kaki tangan dan budak-budak daripada kaum Illuminati. Ya, ini kajian ini, wahai Bapak Ibu, termasuk kajian yang paling dibenci oleh mereka untuk mendengarnya. Dan biasanya orang yang berani mengkaji ini banyak risiko yang harus dihadapinya di dalam hidupnya, dipersulit jalannya dan sebagainya. Ala kulli hal, saya hanya menyampaikan, kemudian kita hanya menambah iman. Bertambah iman saya bahwa benar menjelang Dajjal muncul, kaki tangannya sudah menggurita, mempersiapkan pondasi untuk landingnya sang Dajjal yang terlaknat, ya. Nah, kaum elit global inilah yang diyakini kelak akan memimpin dunia di atas tahun 2020. Dibedah, dikaji, dianalisa, disebutkan beberapa peluang dan kemungkinannya. Lebih dari 50%, lebih 60%, 64% mengatakan kaum elit global atau kaum geng internasional, mafia-mafia global tidak akan mampu memimpin dunia di atas tahun 2020. Mereka tak akan bisa, karena mayoritas mengatakan tak mungkin, tak bisa, ya. Akhirnya dalam keadaan agak berat dan terpaksa mereka mendiskusikan peluang kelompok keempat. Siapa tadi kelompok keempat? Islam kembali memimpin dunia dengan sistem dan
nizam khilafah Islamiyahnya. Mereka kaji sejarahnya, potensi dasar ajarannya, warga masyarakat pemeluk agamanya, peluang-peluangnya, mereka kaji semuanya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, lebih 85%, bahkan ada di dalam New York Times yang terbit membicarakan tentang ini, hampir 90% peserta yang hadir sepakat mengatakan Islamlah, khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin seluruh dunia. Takbir, Allahu Akbar. Ini sama dengan isi Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam surat apa tadi Bu? An-Nur ayat berapa? Ayat 55. Allah berjanji kamu di akhir zaman akan kembali memimpin seluruh dunia. Dalam hadis sahih juga begitu. Ternyata negara-negara kafir yang memiliki segala potensi ekonomi, politik, media, apalagi intelijen, militer, semuanya kumpul, lalu mereka diskusi dan mereka hampir bulat suara mengatakan yang punya peluang dan sangat mungkin memimpin dunia kembali di atas tahun 2020 adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Nah, dengan ini wahai Bapak Ibu, mereka mencoba melakukan pembusukan. Ini makar ya, konspirasi. Apa judul kita? Fenomena dan konspirasi umat di akhir zaman. Jadi mereka mencoba memperlambat, kalaupun mereka nggak akan bisa menghentikan terwujudnya bisyarah kubra ini, mereka berusaha memperlambat. Namun sebagaimana yang saya katakan tadi, emangnya bisa waktu diperlambat? Nggak bisa. Kalau waktu mau diperlambat nggak bisa. Tapi kalau mesin diperlambat, mobil diperlambat, motor diperlambat, lari diperlambat, itu bisa. Tapi waktu diperlambat nggak akan bisa. Tetap kayak kita mau mati, bisa dipercepat waktu kematian kita, diperlambat bisa? Tidak. Semuanya telah ada jadwalnya. Nah, dalam pikiran bodoh mereka berusaha melakukan pembusukan. Diisukan kemana-mana khilafah itu adalah ancaman global, ya kan? Khilafah itu adalah bahaya, khilafah itu adalah terorisme, khilafah itu adalah kehidupan peradaban barbar, khilafah mereka mencoba menggembos di mana-mana, termasuk di Indonesia. Alergi betul mereka mendengarkan khilafah-khilafah. Maka wahai Bapak Ibu, saya bukan anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang memang sibuk bercerita tentang khilafah-khilafah, tetapi ini kajiannya kajian ilmiah, nggak ada hubungannya tentang masalah Hizbut Tahrir. Ini adalah kajian ilmiah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi tentang masalah konsep khilafah valid dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, dan fakta juga menggiring ke arah sana. Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti pas waktu Isya masuk, kita azan, kita sholat ya, habis itu kita sambung ya beberapa saat setelah itu, supaya mantap oleh Bapak Ibu betapa sahihnya kabar besar dari Allah dan Rasulnya, serta betapa mandul dan tumpulnya upaya-upaya musuh-musuh Islam yang berkonspirasi untuk memadamkan janji Allah ini ya. Nanti pas waktu Isya masuk, azan kita berapa menit lagi insya Allah? 5 menit lagi, tak lama lagi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi setelah Isya paling kita lanjutkan kira-kira 15 menit atau 20 menit selesai. Kalau ada diskusi dan tanya jawab, kita buka ruangannya agak 10 menit dan selesai. Baik ya. Sekarang wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, janji Allah itu dipelajari oleh orang Yahudi. Janji Allah dan hadis Nabi dipelajari oleh orang Nasrani. Dan mereka juga di kitab suci mereka ada gambaran bagaimana kondisi di akhir zaman. Bagaimana kondisi di akhir zaman. Hanya saja, alhamdulillah ada papan tulis. Saya nggak nyangka, pikir tadi nggak ada ya. Kalau ada dari awal sudah nulis tadi. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa
mutlak janji Allah itu akan terjadi, dan ini sudah masuk dalam diskusi politik tingkat atas internasional, dan dunia mengarah ke sana. Bapak Ibu tahu apa yang dibuat oleh mereka sekarang tentang COVID-19? Ini bahagian daripada konspirasi, ya, tentang perang yang terjadi hari ini antara Rusia dengan ini masuk dalam bab konspirasi global. Tentang terpuruknya ekonomi Eropa hari ini, dan juga sekarang Amerika, China, ekonomi-ekonomi negara-negara kuat dunia mulai hancur seluruhnya. Ini masuk dalam konspirasi global, ya, konspirasi elit global. Kemudian menuju kepada perang dunia ketiga, demi Allah, ini masuk dalam hitungan konspirasi global. Berubahnya negeri-negeri Arab hari ini, khususnya Arab Saudi, makin lama kembali jahiliyah, makin lama makin bertambah jahil, betul ya? Makin lama makin bertambah jahiliyah. Ini masuk dalam rangkaian silsilah jahiliyah akhir zaman, dan pas dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana secara alam pun Allah telah menunjukkan tanda-tanda benarnya janji-janji Allah ini tidak dapat dielakkan. Kebenarannya benar-benar tak terbantahkan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kondisi Arab hari ini juga salah satu di antara syarat wujudnya, dekatnya kemunculan Dajjal yang terlaknat. Saya baru pulang kemarin dari Palestina. Beberapa bulan yang lalu bawa 132 orang jamaah. Baru pulang ke Mekah dulu, ke Madinah, habis itu ke Yordania, langsung ke Palestina. Di Palestina kami lebih kurang ada 6 hari 6 malam di sana. Wahai Bapak Ibu, kondisi Palestina kata Rasulullah di akhir zaman, negeri yang paling aman, negeri yang paling kuat, negeri yang paling diberkahi, dan Allah akan menjaga melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya, hanyalah Baitul Maqdis dan sekitarnya, yaitu Palestina hari ini. Di Sahih Imam Muslim, Rasulullah bersabda, hai Abdullah ibnu Rawahah, engkau akan mendengarkan nanti di akhir zaman khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis. Jika engkau mendengarkan pengumuman berdirinya kembali khilafah Islamiyah, hai Abdullah ibnu Rawahah, saat itu hijrahlah engkau segera ke Palestina, negeri yang paling aman dan paling makmur saat itu, dijaga oleh Allah dan malaikat Allah adalah Baitul Maqdis dan sekitarannya, Palestina. Sementara saat itu Madinah Al-Munawwarah akan dalam keadaan kacau dan chaos. Mekah dan negeri-negeri Arab serta dunia akan dalam keadaan perang, bencana terjadi, darah tumpah di mana-mana. Negeri yang paling aman adalah Palestina. Kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Mari kita stop dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.